Motif apa sih yang sebenarnya membuat kita tuh tadi? Kalau kita bahas di awal tadi kan adalah tentang masalah qanaah, lebih tepatnya ketidakpuasan ya. Karena kalau kita bahas tentang tenang di rumah, salah satu ketenangan itu kan faktor non fisik yang sudah kita bahas ya. Berarti salah satu kualitasnya adalah dia merasa puas dengan apa yang dia wujudkan. Berarti menurutku cuma satu, dia harus menentukan dulu titik cukupnya. Nah, kalau angka cukup itu sudah ditentukan dan sudah disepakati, maka dia sebenarnya sudah puas. Di luar daripada itu, maka dia harus anggap sebagai bonus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, selamat datang kembali. Di tempat material ya. Material saya dan material antum ya. Cuma material aja ya. Iya. Kan saya tukang bangunan dan. Iya, bagus. Jadi itu. podcast ini pembicaraan antara tukang bangunan dan Ustadz. Iya, tukang bangunan dan bangunan ya. Ya Ustadz, ini melanjut pada pada obrolan kita kemarin. Ya, kita kemarin sampai pada masalah qanaah ya. Ya. Kesyukuran ya kita. Betul. Grateful. Iya. Jadi ada satu perasaan yang aneh sebetulnya kita itu. Kadang kita ketika nggak punya, kalau konteksnya rumah ini, ya. Aku kan dulu pernah nggak punya, ya. Lagi punya, ya. Tapi ada perasaan aneh lanjutan. Ya. Jadi pas aku nggak punya nih, aku tuh pengen punya. Dan pengen banget. Dan aku kebayang sih kalau antum. Iya kan? Karena antum kan nggak punya, kalau ada orang nggak punya terus nggak lihat, nggak apa-apa kan? Betul. Antum kan nggak punya dan ngelihat orang. Iya, itu problemnya tadi. Jadi aku tuh dulu itu ya, ketika kita nggak punya rumah, sedangkan dunia kita ada di situ, setiap hari kita ngelihat keindahan, setiap hari kita ngelihat lighting, setiap hari kita ngelihat jenis cat yang kemudian paling bagus. Masa sih nggak terangsang? Itu kayak koki yang masak tapi nggak makan. Itu tuh. Iya, betul. Jadi problemnya ketika aku dulu nggak punya, kita tuh pengen punya. Bahkan tingkatnya tuh pengen banget, pengen banget punya. Tapi masalahnya ketika kita udah punya, kita tuh juga nggak ngerasa puas. Iya. Kata orang, aku pernah dengar dan itu aku ngalami juga sih. Kata orang gini, rumah itu nggak akan pernah habis. Makanya orang-orang kayak antum kayaknya untung terus ya, karena orang nggak punya keperluan yang cukup dengan rumah gitu ya. Maksud antum gitu kan, betul. Setelah punya pun ternyata tidak menghentikan rasa pengennya itu. Rasa cukup. Oke. Coba gimana? Jadi ini tuh terkait dengan, aku mikir lama banget terkait dengan tentang ketidakpuasan kita gitu. Tentang banyak dorongan-dorongan yang membuat kita itu ketika kita mencapai sesuatu, perjalanan kita itu menjadi lebih panjang lagi gitu. Karena ketika kita sampai di tahapan itu, ada banyak rangsangan yang membuat kita tuh nggak nyaman di situ atau nggak puas di situ. Benar. Ya, ini kan terkait dengan motif kita sebetulnya, dorongan-dorongan dalam kehidupan, keinginan-keinginan yang kemudian ada dalam diri kita. Betul. Soalan ini aku tuh punya cerita tadi. Gimana? Tahun lalu itu aku ngadain satu quality control terhadap salah satu project interior. Yang menariknya itu yang rumahnya gede banget. Rumahnya itu gede banget. Tapi ketika masuk pada kamar utamanya, itu tahu nggak? Kamar utamanya itu luas banget. Kalau diceritain luasnya. Lapangan golf? Iya, enggak lah, enggak nyampe. Luasnya itu, ya kalau misalkan kita asumsikan dengan ukuran rumah KPR, itu bisa 2-3. 2-3 kali rumah KPR? Itu mah sebesar rumahku kayaknya. Itu kamar utamanya. Berapa meter? 200 meteran ada? Enggak sampai. Cuman kalau KPR misalkan ukuran tipe 36 rata-rata kan, berarti sekitaran 80-an lah. 80 meter? 80 meter persegi untuk satu kamar tidur. 80 meter persegi? 80 meter persegi. Sebetulnya aku tuh juga pernah ngelihat desain dan terlibat desain lebih dari itu. Jadi bagiku tuh itu sesuatu yang nggak terlalu asik. Tapi yang menariknya itu ketika aku tahu motif dorongannya. Antum pernah nanya ke orang kenapa kamu buat kalau nanya nggak berani, cuman dia itu menyampaikan langsung bahwa pemain bola dia, main bola di kamar. Gimana? Bahwa motif dia untuk membuat kamar sebesar itu untuk apa? Untuk agar dia itu bisa tidur sama cucu-cucunya. Berarti cucunya banyak. Cucunya mungkin banyak ya. Cuman ketika aku lihat sampai pada bahasan itu, aku kemudian tertegun. Lalu kemudian berpikir, ternyata manusia itu maksudnya bagi kita ruangan ukuran untuk kamar tidur ya, ukuran 15 meter? 30 meter tuh udah gede banget. Iya, aku ngitung ruang lu berapa? Kamarku? 15 meter. 15 meter kan? 15 meter. Maksudnya gini, bagi orang yang dia hidup di Australia, di Afrika, di Arab, dimanapun, ukuran rumah 30 meter persegi untuk kamar tidur itu gede banget. Tapi kenapa ada orang ya yang kemudian dia menginginkan yang lebih dari itu?
Tapi yang kalau kemudian kita kaji motifnya, itu motifnya bagus. Benar, motifnya mulia. Motifnya bagus. Itu yang menarik kan gitu. Betul. Artinya apa sih yang membuat orang itu bisa terdorong pengen lebih. Lalu kemudian aku berpikir ini soalan kalau aku ya nanti Ustaz bisa koreksi. Oke. Manusia itu kan sebenarnya pada hakikatnya punya dorongan-dorongan kehidupan. Benar. Kalau kemudian kita ngaji dulu tuh ngaji soal tokotul hayawiyah. Iya. Dorongan-dorongan dalam kehidupan yang menyebabkan orang itu punya interest terhadap sesuatu, keinginan untuk mewujudkan sesuatu. Iya. Nah, kalau dorongan kehidupan ini ketemu dengan power, kekuatan dia untuk mewujudkannya. Oh, kayak dulu yang lagi viral ya. Lu punya uang, lu punya kuasa. Ya, ketika itu ketemu dengan keinginan, ketemu dengan power. Ketemu dengan akal. Ya. Untuk akal tuh kan punya, kalau aku ngelihatnya akal tuh punya satu karakter yang unik. Ya. Yang dipunya manusia untuk melayani kehendak manusia, menjabarkan keinginan-keinginan tadi. Ada keinginan, ada power, ada akal, kolaborasi ketiganya itu menciptakan satu hal yang ya mungkin ketidakterbatasan. Infinity mungkin ya. Betul. Ya. Jadi artinya di sini tuh lalu aku berpikir, benar nggak sih watak greedy manusia itu selalu muncul dalam bentuk-bentuk yang negatif? Ya kan kita seringnya mengasosiasikan bahwa watak greedy, sikap rasa tidak puas itu selalu muncul dalam karakter yang negatif, antagonis gitu. Tapi mungkin nggak sih dia itu muncul dalam hal-hal yang positif? Positif greedy nih. Kalau zaman sekarang ada toxic masculinity, ada toxic positivity. Betul. Ini berarti positif negativity. Itu hal-hal yang kemudian menarik untuk kemudian dibahas. Lalu ketika aku mengkaji itu, kemudian belajar, bukan mengkaji, lebih merenungi ya. Ketemu salah satu hadis, nanti Ustaz mungkin bisa jelasin ya, tentang manusia itu kalau dikasih 2 lembah emas. Kata Rasulullah pasti minta yang ketiganya. Benar. Artinya kan fitrah manusia itu memang kayak gitu. Tidak ada rasa puas. Betul. Nah ini soal rumah tuh kayak gitu kan. Jadi aku tuh ngalamin itu. Jadi ketika kemudian nggak punya, pengen banget punya. Betul. Tapi ketika kemudian kita punya, apalagi kemudian kita punya power. Benar. Kita punya tukang, kita punya desainer, kita punya duit. Betul. Kita tuh pengen mewujudin sesuatu yang lebih, bahkan ketidakterbatasan. Karena yang melimitasi sebagian besar orang tuh adalah justru tadi. Betul. Dia nggak ada duit. Itu. Atau dia ada duit tapi umurnya terbatas. Atau umurnya masih muda tapi ternyata dia nggak ada referensi dan sebagainya macam. Tapi bagaimana kalau misalkan kita punya itu semua, Tan? Menarik. Dengan motif-motif yang kadang baik gitu loh. Gimana kalau bapak gue presiden? Gitu ya. Tidak terbatas gue. Gitu kan ya. Oke. Gimana? Kalau aku mau gini ya. Pertama, sekali lagi ya, aku bahas ini bukan berarti aku terbebas daripada semua itu ya. Sama kayak ketika aku melihat ini gambar ini, misalnya aku lihat, wah ini menarik sekali nih. Kayaknya aku udah bayangin nih kalau aku tinggal di sini dan segala macam seperti apa misalnya. Gambarnya, wah ini berapa meter dan segala macam, itu aku udah kebayang. Tapi begitu kemudian aku masuk ke rumah itu, benar kata antum. Orang bilang zaman sekarang tuh ngide. Ngide tuh begini ya, contoh ya. Ini aku cerita ketidakmampuanku untuk menahan nafsuku ya atau syahwatku ya. Nanti kita akan bahas tentang akal ya. Aku dulu berpikir begini. Kalau aku cerita tentang syahwatku soalan tanaman ya. Ini kan berkaitan dengan rumah juga. Betul. Kalau aku sudah punya pohon ini, kayaknya bagus deh. Satu aja tuh bagus tuh udah. Satu aja dipasang di sini, wah ini keren banget. Aku udah pasangin. Aku ada gambarnya, referensi aku punya, terus akhirnya aku beli pohon itu. Aku pasang. Tahu nggak pikiranku apa besoknya? Gimana? Kesian ya nggak ada temennya. Paham kan? Tahu kan? Motifnya bagus. Iya. Kan pengen mengisi rumah nih. Oksigen di rumah ya kan? Tapi kayaknya nggak ada temennya nih. Akhirnya aku akan beli satu temennya lagi yang biar dia sepasang. Ketika sudah ada temennya, antum pikir apa nggak tahu nggak? Ternyata dia kasihan di rumah. Aku pindahin keluar. Ketika dia di luar udah gede gitu kan ya, aku bilang kayaknya di dalam aku perlu pengganti. Setelah aku pasang pengganti di rumah, aku bilang lagi nggak cocok sama lantainya. Aku pasang lantai yang baru, ya kan? Terus kemudian ketika aku sudah pasang, potnya aku ganti. Setelah potnya aku ganti,
aku pasang rambatan. Setelah aku pasang rambatan, nggak cocok nih di foto, ya kan? Ini aku cerita sedikit, apalagi rumah. Rumah itu akan terus-menerus begitu. Tapi kalau aku lihat gini, pertama ya, kalau kita bicara tentang tadi Tokotul Hayawiyah dan hubungannya dengan motif apa sih yang sebenarnya membuat itu tadi. Kalau kita bahas di awal tadi kan adalah tentang masalah qanaah, greedy atau keserakan, lebih tepatnya ketidakpuasan ya. Karena kalau kita bahas tentang tenang di rumah, salah satu ketenangan itu kan faktor non fisik yang sudah kita bahas ya. Berarti salah satu kualitasnya adalah dia merasa puas dengan apa yang dia wujudkan. Berarti menurutku cuma satu, dia harus menentukan dulu titik cukupnya. Oke, angka cukup itu harus ditentuin. Nah, kalau angka cukup itu sudah ditentukan dan sudah disepakati, maka dia sebenarnya sudah puas. Enough berarti. Enough. Di luar daripada itu, maka dia harus anggap sebagai bonus. Maka kalau aku ya, ini nanti kita bisa obrolin ya. Kalau aku sejatinya sih akal tuh harusnya berfungsi sebagai rem sih harusnya. Tapi benar juga kadang-kadang ide ini bukan hanya sebagai rem, tapi sebagai juga gas juga. Bisa jadi kan itu kan. Contoh kayak tadi tanaman tadi ya. Atau orang bisa jadi dalam hal lain kucing. Atau dalam bidang yang lain adalah rumah dan segala macam. Apalagi zaman sekarang, antum buka aja handphone coba. Pas lagi pembangunan rumah, itu isi Instagramku. Pasti. Kalau nggak material, apalagi gara-gara follow antum kan. Kalau nggak material, ya kan? Kalau perabot itu kan ya. Kalau nggak orang renov rumah. Yang aku bilang, kayak salah nih rumah. Kayak insecure. Expose kayak gini ya. Ini expose kayak gini ya. Kayak ini tren 2022 nggak sih? Itu kan ya. 2020 kayak bukan gini nggak sih? Dan segala. Nah, berarti menurutku sih tadi benar juga. Bahwasannya ketika kita punya, sebenarnya ada yang menarik. Ada dalam Tokotul Hayawiyah atau dalam potensi manusia itu ada needs, ada wants. Oke. Gimana tuh? Menurut antum yang nggak terbatas yang mana? Needs atau wants? Wants yang nggak terbatas. Kita udah sepakat ya. Maka dari segi arsitek misalnya diputuskan, kalau aku nggak salah, kalau di Jerman itu satu orang itu kalau nggak salah 16 meter persegi kalau nggak salah. Atau 21 meter persegi, aku lupa lah pokoknya. Tapi dikatakan bahwa orang tuh dikatakan layak segitu berarti. Atau gampangnya makan itu ya satu piring lah sekali makan. Itu adalah takaran yang sudah needs. Tapi kalau wants, unlimited. Yang tadi kita bicara. Yang tadi. Pertanyaannya adalah, kita bisa nggak sih mendefinisikan mana yang needs, mana yang wants? Oke, itu basic dasar kita untuk bicara tentang. Betul. Contoh kayak tadi misalnya. Kalau ada satu klien misalnya mengatakan bahwa saya pengen untuk agar semua orang datang ke sini tuh bisa tidur dengan baik. Saya pengen tidur sama cucu-cucu saya. Itu bagus banget. Itu keren banget. Dan itu adalah sebuah keinginan, itu adalah sebuah keinginan yang perlu diwujudkan. Needs-nya kayak apa? Berarti contoh ya, kalau kita bicara needs. Kalau cucunya ada 10, berarti nggak mungkin dong ruangannya 15 meter ya kan. Pasti minimal harus ada 10 ini misalnya, 10 ranjang. Kalau satu ranjang itu ukurannya misal untuk satu cucu 90 kali 2 misalnya, ya berarti kita bisa hitung keperluan secara fisiknya berapa. Tapi pertanyaannya adalah, kita perlu itu nggak sih? Kan itu kan keinginan ya. Dan secara fisik needs-nya sudah perlu, tapi benar-benar perlu nggak sih? Makanya kalau aku tuh gini. Aku berusaha untuk mencoba memilah, dan ini susah banget. Sekali lagi aku bilang, aku termasuk orang yang banyak gagal memilah antara needs dan wants. Contoh ya, nih, ini gak usah di kamera, antum aja lihat ya. Kalau di kamera nanti orang tahu barang gua apa aja. Nih, ini marketplace-ku. Antum lihat ini ada berapa angkanya? Banyak tadi. 35. Iya, 35. 35 masuk ke keranjangku. Kenapa? Karena aku ketika mau beli sesuatu, belum tentu butuh. Perlu. Maka aku masukin dulu ke keranjang untuk memberikan waktu bagiku untuk berpikir. Betul. Ini adalah benar-benar keperluanku atau cuma aku mau aja. Oke. Nanti lama-lama aku lihat nih, aku hapus. Lama-lama aku pikir sebenarnya aku udah punya sih. Misalnya contoh aku tadi nunjukin antum ya, ada satu barang gantungan anduk. Oke. Bentuknya persis kayak gantungan anduk yang aku udah punya. Tapi yang aku punya kayu. Dan kalau aku naruh anduk goyang. Kalau aku narik terlalu cepat jatuh. Kalau besi lebih berat dan lebih sturdy dong. Tapi aku pikir-pikir lagi. Ini logikaku ya. Ini akalku yang berbicara. Kayaknya kalau udah rusak aja deh aku beli. Iya kan ya. Contoh kalau kayak kasus sama cucu-cucunya tadi, dia harusnya tanya juga sama cucu-cucunya. Aku kan pengen tidur sama cucu-cucuku. Tapi cucu-cucuku pengen tidur sama aku nggak ya?
Paham gak sih maksudnya? Paham. Atau jangan-jangan mereka bisa punya ide kan ya. Bisa kita negosiasi nggak? Kayak kita tidur bareng-bareng aja, tapi ruangannya beda-beda. Nggak harus satu ruangan jadi satu. Kecuali kalau memang mereka kayak orang Melayu misalnya punya satu ruangan yang gede, di tengah-tengah ada segala macam. Ya itu balik lagi lah. Tapi kalau kita balik lagi membahas tentang serakah, bukan serakah, tapi ketidakpuasan. Menurutku sih titik cukup itu sih. Oke, jadi gini tadi kan ini ketidaktenangan berarti. Betul. Ya? Karena kita bahas tenang di rumah. Ketidaktenangan sangat berkorelasi berarti dengan keinginan. Benar. Keinginan kan? Benar. Sangat erat kaitannya. Nah, masalahnya keinginan tuh di drive oleh motif. Oke. Iya kan? Motif-motif dorongan-dorongan manusia. Benar. Nah, masalahnya kalau kita bicara tentang motif, motif manusia itu kan kadang yang membuat kita menjadi ingin dan mewujudkan sesuatu yang pada akhirnya juga destruktif. Kadang motifnya itu mulia. Benar. Contohnya gini. Dia. Ya contohnya tadi ada juga yang misalkan satu keluarga yang lagi jadi problem satu negara misalnya. Motifnya apa? Iya, itu saya pengen ngasih kerjaan. Itu kayaknya buruk sih kayaknya. Enggak ya. Coba antum ada di posisi dia sebagai ayah. Iya. Sebagai ayah. Terus istriku bilang misalnya, "Abi, ini anakmu nih kesian." Gimana ya gitu. Itu kan motifnya dari sudut pandang sesuatu itu motifnya kan baik. Bagus. Baik gitu. Nah, lalu kemudian dia ketemu dengan power tadi. Jadi ada motif. Lu punya uang, lu punya kekuasaan. Motif, ada power ya, dan ada akal. Benar. Akal tuh kan dia punya. Bahkan ada yang bilang ada satu orang yang menjadi operator di situ. Oke. Kan artinya bukan berarti dia tidak berakal. Jelas pintar. Profesor bayangin. Benar. Mantan rektor. Wah, perlu kusebutin namanya? Jangan. Ya. Artinya kan ini terkait dengan keinginan yang menimbulkan ketidakpuasan terus, yang menyebabkan posisi apapun masih kurang. Dia udah tinggi masih kurang, harus anaknya gitu. Betul. Itu kan keinginan kan. Benar. Ini juga sama kan di kasusnya rumah. Cuman kita bawa pada hal yang benar-benar di hadapan kita gitu loh. Benar. Ini kan keinginan, dorongan yang kemudian ketemu dengan power, yang kemudian didorong oleh akal. Benar. Sebagai operatornya. Benar. Iya kan benar. Benar. Ini sekali lagi bukan soal rumah, Iya betul. Ini bisa jadi soalan kayak takut tanaman. Betul. Bisa jadi soalan kekuasaan kayak tadi contohnya. Bisa jadi soal cewek. Gimana tuh? Kalau cewek gimana? Dorongannya kan mulia. Ketika melihat yang cantik pengen menafkahi. Ini kan dorongan mulia kan. Tapi dorongan mulia ini ternyata tidak serta-merta menghasilkan sesuatu yang konstruktif. Bahkan sesuatu yang destruktif tadi. Nah, kalau aku melihatnya gini sebenarnya. Sebenarnya menurutku bukan masalah akalnya sih sebenarnya. Karena ngide itu kan bagus ya. Betul. Karena menurutku akal itu jadi rem. Tapi ada tapinya sih. Akal akan menjadi rem kalau memang yang menjadi worldview atau yang menjadi isi daripada akal tadi itu memang sesuatu yang baik. Jadi motif itu dorongan yang bisa muncul pada siapa aja. Contoh nih, aku mau nanya sama antum nih, misalnya contoh ya, antum udah nikah nih, ya kan, antum udah punya anak nih. Alhamdulillah. Tapi kalau antum ngeliat cewek cantik, antum masih bilang cantik gak sih? Awas bilang enggak lu. Kalau si saya yang nonton enggak. Ini contoh kalau jadi penguasa ya. Ini contoh penguasa yang akan berbohong ini kayaknya. Aku ketika aku ngeliat cewek cantik ya cantik. Nggak serta-merta ketika aku sudah punya istri jadi nggak cantik, paham nggak maksudku? Jadi itu namanya motif. Ya kan ya? Motif ketika aku melihat yang cantik pengen menafkahi misalnya ya. Itu motif. Namanya motif dorongan dari dalam. Baik itu bersifat dorongan yang bersifat jasmaniah atau dorongan yang bersifat naluriah kan itu kan ya. Nah, pertanyaannya itu tadi, apakah semua dorongan itu harus dipenuhi? Dan di titik mana kita menentukan titik cukup itu? Masjidku itu full AC. Di kompleksku itu full AC, nyaman insya Allah, walaupun kecil gitu kan ya, tapi nyaman. Artinya jangan sampai rumah kita lebih nyaman daripada tempat ibadah kita atau tempat karya kita. Karena kalau rumah kita lebih nyaman daripada tempat berkarya kita, maka kita akan lebih nyaman di rumah daripada di tempat karya kita. Artinya yang menjadi rem ya daripada akal itu ketika akal itu disandarkan pada value yang Ustaz pegang, percaya berarti itu yang bisa buat orang tenang. Dan itu juga mungkin yang menjadikan orang mudah untuk mencapai syukur dan qanaah.